Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30. Meskipun kelihatannya aneh, keterbukaan kita terhadap suatu pesan seringkali sangat bergantung pada keterbukaan kita terhadap pembawa pesannya. Pernahkah kita menolak nasihat seseorang secara mentah-mentah, dan kemudian kita hanya menerima nasihat itu dari orang yang berbeda? Pernahkah kita mengabaikan cahaya dari Tuhan karena Dia mengungkapkannya kepada kita melalui seseorang yang tidak kita sukai? Saudara-saudari, ini adalah kesalahan umum dan sederhana dari orang-orang Nazaret yang menurut Kristus harus Dia tunjukkan kepada mereka. Apa yang Kristus coba katakan kepada kita belakangan ini? Dan Kristus berkata melalui siapa? Apakah kita siap untuk mendengarkannya dan menerimanya?
Saudara dan saudari terkasih, awalnya orang Nazaret dalam Injil hari ini tampaknya cukup menerima pesan Kristus. Apa yang tidak bisa mereka terima adalah Yesus hanyalah salah satu dari mereka. Orang Nazaret bukanlah yang pertama atau yang terakhir jatuh ke dalam perangkap untuk lebih berfokus pada membawa pesan daripada pesannya. Itulah tepatnya mengapa Kristus mengangkat contoh Naaman, orang Syria yang dianugerahi kesembuhan. Saudara dan saudari terkasih, pernahkah kesombongan kita membutakan kita untuk mendengarkan apa yang Kristus katakan kepada kita? Pada satu titik dalam pelayanan publiknya, Kristus menyampaikan kepada para pendengarnya, "Jika kamu tidak percaya pada kata-kata yang kuucapkan, paling tidak percayalah pada perbuatan-perbuatan yang aku lakukan." Saudara-saudari terkasih, mengapa Kristus tidak memberikan nasihat dan kesempatan yang sama kepada orang-orangnya sendiri di Nazaret? Apakah beberapa mukjizat disia-siakan oleh mereka di Nazaret? Kita harus ingat bahwa iman adalah anugerah. Di Kalvari, beberapa orang akan mengejeknya dengan perkataan yang sama. "Jika engkau tu putra Allah, turunlah dari salib, maka kami akan percaya kepadamu." Saudara-saudari terkasih, semoga kita percaya secara total pada Kristus dan segala rencananya pada kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.